Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Bila Mutiarasari dengan NIM C08191032. Saya adalah mahasiswa semester 3, jurusan Desain Interior Universitas 11 Maret, Surakarta. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek renovasi desain interior hunian tunggal berupa apartemen untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Desain Interior 1. Baik, langsung saja kita mulai presentasi. Poin-poin yang akan saya sampaikan di sini yang pertama adalah deskripsi proyek, kemudian programming, konsep desain, dan yang terakhir adalah gambar kerja. Yang pertama, deskripsi proyek. Proyek ini merupakan proyek renovasi desain interior hunian tunggal berupa apartemen berukuran 20 meter persegi. Luas yang kecil ini membuat seorang desainer harus jeli dalam membuat desain interior yang sesuai dengan keinginan klien, namun juga tetap memberikan edukasi agar hasil desain bisa dibuat senyaman mungkin dan tetap memperhatikan aspek estetika. Selanjutnya saya akan menjelaskan programming. Yang pertama adalah identitas pengguna. Jadi klien saya bernama Ferry yang berusia 20 tahun, seorang mahasiswa akuntansi, berhobinya bermain game, membaca, dan nonton. Untuk keinginan ruang, user menginginkan pencahayaan yang cukup, ventilasi yang cukup, dapat meletakkan banyak barang tetapi tidak membuat ruangan terlihat penuh, lalu ingin memiliki dapur yang minimalis, ingin memiliki kamar mandi dengan shower room, memiliki ruang belajar yang luas, serta tidak sempit, bersih, dan teratur. Untuk keinginan furnitur, terdapat meja belajar yang luas tapi tidak memenuhi ruangan, lalu juga terdapat rak yang multifungsi, dan yang terakhir terdapat kursi serta meja untuk bersantai. Adapun kegiatan user sudah saya perlihatkan di sini, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Selanjutnya, saya menganalisa fenomenologi dari ruang tidur sebelumnya, yaitu seperti gambar di sini. Saya menganalisa dari sirkulasi, terlihat cukup karena terdapat jendela yang cukup besar. Selain itu, terdapat AC yang membantu sirkulasi udara di dalam ruangan. Untuk cahaya juga saya rasa sudah cukup karena mendapat pencahayaan dari jendela dan juga lampu. Untuk material, lantai menggunakan material keramik berwarna krem. Adapun skema warna didominasi oleh warna biru, lalu furnitur terlihat cukup memenuhi ruangan karena berukuran besar. Bisa kita lihat di sini terdapat lemari pakaian, lemari buku, meja belajar, kursi belajar, serta kasur. Untuk memori, user menempati ruangan ini sejak tahun 2010 sehingga banyak memori yang terkenang di dalam ruangan ini. Untuk atmosfernya sendiri, ruangan terlihat sempit karena dipenuhi oleh furnitur. Selanjutnya ada aktivitas pengguna. Bangun tidur, kemudian ibadah, mandi, kuliah, bermain HP, dan sampai tidur lagi. Selanjutnya ada kebutuhan ruang dan furnitur. Untuk ruang tidur dibutuhkan kasur, lampu tidur, lemari pakaian. Dan untuk ruang belajar dibutuhkan meja belajar, kursi, rak buku, storage, dan laci alat tulis. Untuk ruang santai dibutuhkan sofa, meja, TV. Untuk dapur dibutuhkan kitchen set, meja makan, kursi, dan kulkas. Dan yang terakhir, kamar mandi dibutuhkan cermin serta rak peralatan mandi, wastafel, gantungan baju, gantungan handuk, kloset, serta shower room. Selanjutnya ada pola aktivitas ruang. Jadi setelah saya menganalisis kegiatan user, saya mendapatkan 5 area. Yang pertama area tidur, area belajar, area santai, area makan, serta area kamar mandi. Lalu ada adjacency diagram. Di sini setelah kita analisis, kita bisa mengetahui bahwa beberapa area ada yang bisa dekat, ada yang boleh sangat dekat, dan tidak boleh dekat. Kemudian ada zoning umum. Di sini saya membagi menjadi 3, yaitu area privat, semi-privat, dan publik. Untuk privat sendiri, aktivitasnya seperti tidur, sholat, berpakaian, belajar, mandi, dan hobi. Untuk area semi-privat, makan dan mengerjakan tugas. Adapun untuk area publik, yaitu kuliah daring serta bersantai. Lalu ada zoning aktivitas. Ada aktivitas sehari-hari, aktivitas belajar, serta aktivitas hobi. Lalu juga ada bubble atau zone diagram. Ini adalah rencana awal sebelum mendesain. Jadi ada pembagian area-area. Yang pertama area publik yaitu area belajar,
dan ruang santai, kemudian ada area semi-private seperti kamar mandi, serta dapur dan juga ruang makan, kemudian area private yaitu area tidur. Lalu ada asumsi site, jadi kita memilih apartemen Puri Orchard yang berlokasi di Jalan Raya Adicipta nomor Kavling 8, Kota Jakarta Barat. Untuk site terpilihnya adalah site nomor 9 yang berlokasi di lantai 3. Selanjutnya konsep desain. Jadi goals dari perencanaan desain ini adalah menciptakan hunian yang nyaman, multifungsi, serta ergonomis untuk menunjang aktivitas user dalam ruangan agar lebih produktif, tanpa meninggalkan aspek estetika. Untuk yang pertama, komponen-komponen dalam ruang. Jadi untuk lantai, kita memilih keramik batu alam untuk area kamar mandi, karena batu alam memiliki tekstur sehingga meningkatkan safety ketika user beraktivitas di dalam kamar mandi. Lalu pemilihan warna yang gelap, ini adalah upaya untuk mencegah agar ruangan kamar mandi tidak cepat terlihat kotor. Kemudian area mezanin, kita menggunakan lantai yang terbuat dari solid wood karena dikenal dengan kekuatannya. Selain itu, konstruksinya mudah dipasang sehingga menambah nilai untuk penggunaan material ini. Kemudian yang tiga adalah pemilihan lantai parket sebagai lantai utama dikarenakan lantai parket memiliki kesan hangat, nyaman, serta menambah nilai estetika. Selanjutnya adalah dinding. Untuk dinding secara umum menggunakan dinding batu bata, lalu pemilihan warna didominasi oleh cat putih karena kita menginginkan kesan ruangan luas serta bersih sesuai dengan keinginan klien. Lalu kita menambahkan cat dinding berwarna olive di area belajar karena warna ini dipilih agar menciptakan keseimbangan antara kepala dan hati, memberikan kesejukan, serta menampilkan emosi yang positif. Lalu untuk pengaman di area mezanin, kita menggunakan partisi kayu karena material ini kita rasa sangat cocok karena kokoh, lalu juga warna kayunya yang natural, sangat tepat untuk klien. Kemudian plafon, kita menggunakan plafon standar karena user menginginkan ruangan yang minimalis. Lalu juga kita menambahkan profil gypsum berwarna coklat agar ruangan bisa terlihat cantik. Lalu pencahayaan, jadi kita memaksimalkan pencahayaan alami pada siang hari melalui jendela kaca pada area belajar dan dapur. Dua area ini membutuhkan pencahayaan yang cukup karena sering dilakukan aktivitas yang membutuhkan fokus tinggi seperti belajar dan memasak. Untuk itu, peletakan jendela ini kita letakkan di dua area ini. Lalu juga ada penggunaan lampu LED pada malam hari. Untuk LED yang dipilih ini adalah LED yang ramah lingkungan, namun tetap menunjang kebutuhan pencahayaan pada malam hari. Selanjutnya adalah penghawaan atau sirkulasi. Jadi, kita memaksimalkan pencahayaan alami siang hari melalui jendela kaca yang dapat dibuka atau tutup, tapi jika udara semakin panas, kita juga sudah menyediakan AC split tipe kaset. Yang terakhir adalah gambar kerja. Jadi, yang pertama adalah ranah existing. Bisa kita lihat di sini sesuai dengan pembagian di programming bahwa ada area ruang santai, kemudian ruang belajar, kamar mandi atau WC, dan dapur serta ruang makan. Selanjutnya adalah denah furnitur. Bisa kita lihat di sini ketika kita memasuki ruangan, kita akan melihat meja belajar dan kursi kerja, lalu ada lemari untuk menyimpan alat-alat kebersihan, kemudian kita melihat tangga mezanin, kemudian di bawah mezanin kita akan melihat dipan serta sofa untuk bersantai, kemudian lemari pakaian, dan ada dapur juga, kitchen set, kulkas, meja makan, dan yang terakhir adalah kamar mandi. Kita bisa melihat ada wastafel, kloset, serta shower room. Ini untuk furnitur di mezanin. Terdapat kasur. Lalu ini adalah rencana lantai. Jadi rencana lantai bisa kita lihat di sini. Dominasinya adalah parket.
yaitu laminat parket ukuran 120 kali 20 cm klasik walnut dari Meforze. Kemudian untuk floor drain, kita menggunakan tipe TX1AN dari Toto. Untuk keramik batu alam, kita gunakan untuk area kamar mandi berukuran 40 kali 40 cm berwarna grey dari Platinum. Selanjutnya, kita menggunakan kayu jati dengan finishing melamik clear untuk lantai mezanin. Di sini kita bisa melihat reflected dan electrical ceiling plan. Kita menggunakan gypsum board, kemudian profil gypsum, finishing cat coklat, lalu juga ada lampu LED, kemudian ada AC split tipe kaset, dan juga ada exhaust fan di area kamar mandi, serta di situ terlihat tampak top track freestanding screen aluminium. Kemudian ini adalah potongan A. Bisa kita lihat di sini menampakkan area ruang belajar serta kamar mandi. Untuk area belajar bisa kita lihat sini terdapat 2 jendela, lalu terdapat gorden, ada tanaman untuk menambah konsentrasi belajar, serta meja belajar, kursi belajar, serta lemari. Untuk di area kamar mandi terdapat rak untuk menyimpan alat-alat mandi, kemudian ada wastafel, gantungan handuk, dan gantungan baju, serta area shower room yang dibatasi oleh kaca. Selanjutnya potongan B, bisa kita lihat di sini menampakkan area kitchen set, ruang makan, serta mezanin, dan ruang santai. Jadi, di bawah tangga menuju mezanin ini, kita memanfaatkannya sebagai rak, sepatu, dan juga terdapat lemari kecil di situ. Kita gunakan untuk menyimpan barang-barang user. Ketika musim hujan, mungkin kita bisa menyimpan mantel di situ atau payung. Kita memilih memperbanyak storage di sini karena keinginan user di awal yang menginginkan ruangan yang bisa menyimpan banyak barang tapi tidak terlihat penuh. Untuk itu kita benar-benar memaksimalkan pembuatan storage yang cukup banyak. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan tangga ini sebagai rak. Lalu di atas mezanin terdapat kasur, lampu tidur, serta gantungan. Kemudian ada TV di area santai. Selanjutnya potongan C, bisa kita lihat di sini adalah tampak dari ruang santai serta ruang tidur. Untuk ruang santai kita bikin sederhana, terdapat sofa lesehan, kemudian ada meja kecil serta tambahan ornamen bunga kering, kemudian di sebelah kanan itu adalah lemari pakaian. Dan di bawah sofa itu terdapat laci. Jadi laci ini digunakan untuk menyimpan alat ibadah serta selimut dari user. Dan di atas itu terdapat area tidur yang diamankan oleh partisi kayu. Selanjutnya potongan D, kita bisa lihat di sini adalah tampak ruang belajar serta kitchen set. Untuk ruang belajar sendiri, kita menambahkan floating shelf untuk menyimpan buku serta pajangan dinding. Lalu juga ada lemari. Lemari di sini kita fungsikan untuk alat-alat kebersihan. Lalu juga ada kursi belajar, kursi makan dan meja makan, serta kitchen set. Di area kitchen set ini kita lihat di situ terdapat jendela yang berukuran 150 kali 100 cm. Di situ kita pasang shading agar kita bisa mengatur intensitas cahaya yang masuk. Lalu selanjutnya ini adalah gambar aksonometri dari apartemen ini. Selanjutnya adalah perspektif yang menampakkan area belajar, kitchen set, serta ruang makan. Di situ kita lihat bahwa kitchen set countertopnya menggunakan marmer. Karena kita pilih marmer ini karena kekuatannya serta
estetikanya. Juga kita menambahkan backsplash, yaitu keramik berwarna putih untuk menghindari kotor saat melakukan aktivitas di dalam dapur. Dan juga keramik ini terkenal mudah dibersihkan. Kemudian ini adalah area ruang santai dan ruang tidur. Dan yang terakhir adalah area kamar mandi. Di sini kita lihat area wastafel, bagian atasnya dibuat dari marmer, kemudian di atasnya itu terdapat rak serta kaca, lalu di bagian kanan terdapat gantungan handuk serta gantungan baju. Terus di area shower room terdapat shower, lalu ada closet. Untuk di area wastafel, kita memanfaatkan area bawah untuk membuat laci, tujuannya agar bisa menyimpan alat-alat kebersihan dan juga tempat sampah. Selanjutnya adalah daftar furnitur. Di sini yang pertama adalah ada dipan ruang santai. Jadi ini terbuat dari multiplex berukuran 130 x 165 x 25 cm. Terbuat dari multiplex finishing HPL. Lalu ada kursi makan, ada lemari pakaian, kabinet, floating shelf, sofa lesehan, meja makan, kursi belajar, lemari alat kebersihan, kemudian meja belajar, double bed, serta meja kecil. Selanjutnya ada detail furnitur meja belajar. Jadi, meja belajar ini sengaja kita buat sedemikian rupa karena ketika user tidak menggunakannya, kita bisa memasukkan mejanya ke dalam rak tersebut. Untuk itu kita pasang roda dan di dalamnya ini terdapat seperti engsel, jadi kita bisa buka tutup. Kemudian ini ada detail furnitur kursi makan. Bisa kita lihat di sini tampak depan, tampak samping serta tampak atas. Lalu ada tampak potongan juga. Kita bisa lihat di sini di dalamnya terdapat foam, fibers, high density, urethane cushion, plywood, dan solid wood di bagian kakinya. Selanjutnya ada detail partisi kayu. Jadi ini adalah detail partisi kayu yang bagian atas. Partisi kayu ini kita pasang bagian-bagiannya ada top rack, top tenon, kemudian ada kayunya itu sendiri. Untuk pemasangannya, jadi kayu dipasang ke top tenon, kemudian top tenon dipasang ke top track dipasang ke gypsum board. Selanjutnya ada detail lantai mezanin. Untuk lantai mezanin, konstruksinya terbuat dari aluminium butterbeam atau baja ringan. Kemudian ada deck panel, konkrit, dan yang paling atas adalah solid wood. Yang terakhir adalah material dan color scheme. Baik, kiranya itu tadi hasil presentasi saya untuk tugas akhir semester mata kuliah Desain Interior 1. Jika terdapat banyak kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.